Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Wahyuningsih, NIM 20016803777, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajaribatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2020-2021. Saya melaksanakan PPL di SD Negeri Sambikerep 1 nomor 479 Kota Surabaya. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa dalam Pembelajaran Daring melalui metode bercerita berbantu media diarybook pada siswa kelas 3 SD Negeri Sambikerep 1 nomor 479. Adapun latar belakang dalam penelitian tindakan kelas di sini, yang pertama yaitu membahas mengenai peran guru. Di sini peran guru tentunya sangat penting dan yang utama dalam pembelajaran. Dengan adanya peran guru pasti menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Berbicara mengenai keberhasilan dalam pembelajaran memang tidak ada habisnya. Melihat situasi dan kondisi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, pembelajaran mengharuskan dilaksanakan secara daring. Dengan adanya pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, di sini dalam penelitian ini dilakukan pengamatan dalam proses pembelajaran daring, diketahui bahwa siswa kelas 3C kurang aktif. Banyak siswa yang masih diam saja dan malu untuk berbicara, lebih lanjut ketika dalam pembelajaran Zoom. Sehingga dalam penelitian ini berupaya untuk menerapkan metode bercerita dan juga media diarybook untuk menunjang keaktifan siswa dalam pembelajaran. Menurut Muhsin Ahmadi, dalam bukunya tahun 1990, mengatakan pemilihan metode yang tepat akan mampu mengembangkan keterampilan berbicara. Melalui penggunaan metode yang tepat, maka keterampilan berbicara siswa akan tinggi dan tujuan pembelajaran akan tercapai. Berikut identifikasi masalah dalam penelitian tindakan kelas di sini. Yang pertama yaitu mengenai kemampuan berbicara yang masih rendah. Kedua, kurang mampu berpendapat. Dan yang ketiga, rasa percaya diri kurang. Yang keempat, siswa masih pasif. Yang kelima, metode kurang cocok. Dan yang keenam, nilai masih rendah. Adapun analisis masalah di sini, faktor penyebab rendahnya keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran daring, yang pertama yaitu siswa cenderung pasif dan kurangnya rasa percaya diri. Yang kedua, metode yang diterapkan guru kurang memberikan keaktifan berbicara siswa. Dan yang ketiga, hasil belajar masih rendah. Adapun rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apakah melalui metode bercerita dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran daring pada kelas 3 SD Negeri Sambikerep 1? 2. Apakah melalui media diarybook dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran daring pada kelas 3 SD Negeri Sambikerep 1? Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran daring menggunakan metode bercerita berbantu media diarybook pada kelas 3. Adapun manfaatnya di sini, yang pertama yaitu untuk kepala sekolah, untuk tambahan bekal pengalaman sebagai pedoman lebih lanjut, manfaat bagi guru, untuk menambah hasanah keilmuan bagi siswa, agar siswa memiliki keterampilan berbicara yang baik, bagi sekolah sebagai tolak ukur upaya meningkatkan keterampilan berbicara. Untuk kajian teori di sini, yang pertama yaitu membahas penelitian tindakan kelas. Di sini mencakup dua, yaitu pengertian dan langkah-langkah. Untuk pengertian dijelaskan oleh Ari Kunto dan kawan-kawan dalam bukunya tahun 2006. Adapun langkah-langkah di sini dijelaskan oleh Hopkins dalam bukunya tahun 1993. Untuk kajian teori selanjutnya, yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Untuk keterampilan berbicara di sini mencakup hakikat keterampilan berbicara, lalu ada tujuan berbicara, faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara, dan pembelajaran berbicara di sekolah. Lalu kajian teori yang ketiga yaitu mengenai metode bercerita. Untuk metode bercerita di sini menjelaskan yang pertama yaitu pengertian metode yang dijelaskan oleh Hidayati dalam bukunya tahun 2008. Yang kedua hakikat metode bercerita, yang ketiga tujuan metode bercerita, yang keempat manfaat metode bercerita, dan yang kelima kelebihan metode bercerita. Untuk kajian teori yang keempat yaitu media pembelajaran catatan harian atau diarybook. Di sini mencakup sejarah catatan harian dan manfaat catatan harian. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu adanya fokus masalah yang sama yaitu mengenai keterampilan berbicara, namun ada juga yang menerapkan metode lain. Selanjutnya untuk kerangka pikir di sini
Tujuan utamanya yaitu meningkatkan keterampilan berbicara. Untuk keterampilan berbicara di sini berbantu dengan metode bercerita dan media dari book. Sehingga untuk tujuan akhirnya yaitu mencapai siswa yang aktif berbicara dan nilai meningkat. Untuk metode penelitiannya, yang pertama yaitu subjek penelitian siswa kelas 3 SD Negeri Sambi Kerap yang berjumlah 35 siswa untuk tempatnya di SD Negeri Sambi Kerap. Waktu pelaksanaan Februari sampai Juni 2021. Untuk deskripsi per siklusnya, yang pertama yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan observasi, dan refleksi. Untuk teknik pengumpulan datanya, tes, observasi, dan dokumentasi. Lalu untuk instrumen pengumpulan data di sini ada tes, pedoman observasi, catatan lapangan. Untuk analisis data di sini, yang pertama yaitu untuk menganalisis rata nilai keterampilan berbicara yang dijelaskan oleh Sutrisno Hadi dalam bukunya tahun 2004. Dan pada tabel yang dapat dilihat, klasifikasi nilai keterampilan berbicara dijelaskan oleh Suharsimi dalam bukunya tahun 2007. Adapun kriteria keberhasilannya, yang pertama yaitu siswa dinyatakan berhasil jika memiliki nilai minimal 80. Dan yang kedua, jika keadaan setelah dilakukan tindakan lebih baik dari kondisi awal, maka tindakan dinyatakan berhasil. Tetapi jika perilaku lebih buruk dari sebelumnya, dinyatakan tidak berhasil. Berikut hasil dari siklus yang pertama dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut. Adapun skala kriteria yang mencakup baik berjumlah 21 siswa dan kriteria yang memenuhi dengan skala cukup berjumlah 14 siswa. Peningkatan keterampilan siswa dalam berbicara dalam siklus 1 sebesar 1,64 dari kondisi awal yang semula 68,85 meningkat menjadi 70,49. Adapun temuan dalam siklus 1 yang pertama yaitu siswa masih malu-malu, terbata-bata dalam membaca catatan hariannya. Yang kedua, kurang tepat menyampaikan. Ada beberapa siswa yang masih tidak bersemangat dan media yang dijelaskan guru kurang menarik. Adapun refleksinya yaitu adanya perubahan pada saat perencanaan di siklus 2, yaitu memberikan penjelasan lebih detail dan menyajikan contoh menulis diary yang baik. Selanjutnya, hasil dari siklus 2 dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut. Adapun skala kriteria yang mencakup sangat baik berjumlah 4 siswa, kriteria baik 30 siswa, dan kriteria cukup 1 siswa. Untuk nilai siswa yang mengalami peningkatan pada siklus 2, adapun peningkatan keterampilan berbicara sebesar 5,77 yang berawal dari pratindakan sebesar 68,85 meningkat menjadi 74,62. Berikut temuan dan refleksinya. Untuk temuannya masih menemukan siswa yang ragu dan malu saat bercerita dan juga siswa kesulitan bercerita di depan teman-temannya. Lalu untuk refleksinya adanya perubahan pada saat perencanaan di siklus 3, yaitu guru menyajikan media yang lebih mudah dipahami siswa, yaitu menunjukkan video cara bercerita. Adapun hasil dari siklus 3 dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut dengan skala kriteria yang memenuhi sangat baik berjumlah 26 siswa dan skala yang mencakup kriteria baik ada 9 siswa. Dapat diketahui bahwa nilai rata keterampilan berbicara siswa meningkat sebesar 11,26 dengan skala awal yang bermula 68,85 meningkat menjadi 80,11. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode bercerita merupakan salah satu metode yang tepat untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Sujiman dalam bukunya tahun 1991, karena cerita yang menarik adalah menyerupai hidup yang sebenarnya, tapi tidak sama dengan kehidupan itu sendiri. Lebih lanjut dijelaskan oleh Bahtiar S. Bahri dalam bukunya tahun 2005, menyatakan bahwa melalui metode bercerita, siswa akan dapat mengembangkan beberapa keterampilan, salah satunya adalah keterampilan berbicara. Dari hasil siklus dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu, pembelajaran berbicara dan menggunakan metode bercerita dapat meningkatkan keterampilan berbicara. Hasil ini dapat dilihat dari grafik dan tabel dari siklus 1, siklus 2, dan siklus 3, bahwasanya penggunaan metode bercerita dengan berbantu media dari book dapat meningkatkan keterampilan berbicara. Jumlah siswa yang tuntas pada siklus 1 sebanyak 21 siswa atau sebesar 60%. Jumlah siswa yang tuntas pada siklus 2 sebanyak 24 siswa atau sebesar 68,57%.
dan jumlah siswa yang tuntas pada siklus 3 sebanyak 30 siswa atau sebesar 85,71%. Peningkatan keterampilan berbicara karena beberapa hal. Yang pertama yaitu penggunaan media diary book sebagai perangsang siswa dalam bercerita. Yang kedua, siswa berpartisipasi dan aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan media yang dikaitkan dengan metode bercerita menjadikan siswa bereksplorasi melalui kegiatan nyata yang dilakukan. Adapun saran untuk penelitian tindakan selanjutnya yaitu guru dalam melaksanakan pembelajaran sebaiknya menggunakan metode pembelajaran yang menarik, terutama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Lalu yang kedua, penggunaan metode bercerita dalam peningkatan keterampilan berbicara dapat dijadikan alternatif dalam upaya meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Yang ketiga, adanya keterbatasan terkait proses pembelajaran, yaitu masih terdapat aktivitas berpusat pada guru. Hal ini dapat dijadikan masukan untuk penelitian berikutnya bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa. Terima kasih, sekian paparan hasil penelitian tindakan dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.